Ade Saptomo menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari pertemuan yang pertama, dan pertemuan-pertemuan berikutnya Anda bisa konsultasi jika Anda memerlukan penjelasan-penjelasan dari saya ya terkait dengan filsafat hukum dan segala hal yang terkait dengan filsafat hukum. Saya akan sharing materi mengenai filsafat hukum. Nah, di layar ini Anda bisa membaca ya. Saya memperoleh informasi bahwa Anda telah memperoleh materi perkuliahan filsafat ya, itu dari dosen-dosen yang sudah ada, dan konon yang belum diisi adalah terkait dengan keadilan dalam perspektif filsafat. Coba kita camkan terkait dengan materi yang saya kaitkan case yang terjadi di daerah-daerah, khususnya daerah Sumatera Barat gitu ya. Judulnya adalah Filsafat dan Tanah Ulayat gitu. Nah, saya akan memberikan pengertian yang Anda harus paham betul mengenai pengertian filsafat, khususnya filsafat hukum. Ya. Kalau kita belajar filsafat, ya, materinya itu jangan dianggap seperti materi-materi mata kuliah lain. Maksudnya, mata kuliah lain, apakah itu politik hukum, apakah itu metode penelitian, apakah hukum bisnis, dan seterusnya, itu transfer of knowledge. Yang ditransfer itu adalah pengetahuan. Jadi, satuan pengetahuan disampaikan, ya, Anda bisa mengetahui, mengerti apa yang dimaksud, maka di situ Anda baru dapat dikatakan memiliki pengetahuan. Jadi kalau Anda hanya mencatat, mendengar, tetapi tidak tahu apa maksud dan tujuannya, kalau Anda belum tahu maksud isi tulisan itu atau maksud apa yang disampaikan, maka itu belum menjadi pengetahuan Anda. Itu ya. Anda menulis skripsi, menulis tesis nanti, walaupun berjumlah ratusan halaman, ya, dari lembar ke lembar sampai lebih dari 100 halaman itu belum tentu menjadi pengetahuan Anda. Anda itu hanya mengumpulkan materi-materi, bahan-bahan yang sebenarnya sudah ada di tempat lain. Anda kumpulkan lagi, Anda kais lagi. Nah, berarti itu belum menjadi pengetahuan, kecuali Anda sudah mengetahui maksud, isi dari teks-teks yang Anda kais dari
tempat lain, sumber-sumber lain, itu ya. Nah, kalau Anda mengerti, ya, mengetahui, sudah mapan di dalam pikiran, maka itu menjadi pengetahuan. Gitu. Nah, pengetahuan itu yang sudah mapan, ya, belum tentu menjadi ilmu. Belum tentu menjadi ilmu saudara. Kapan itu akan menjadi ilmu saudara? Kalau Anda, ya, mendialogkan, merenungkan, ya, apa yang ada dalam benak saudara itu tadi. Jadi ada dialog ke dalam. Apa ini maksudnya, ya? Itu ya. Direnang-renungkan. Ketika Anda sudah menemukan sesuatu yang dihasilkan dari perenungan itu, maka lahirlah sebuah ilmu atau sintesa. Jadi pendapat saudara. Nah, jadi hati-hati kalau bicara beda loh ilmu dan pengetahuan, dan satu lagi ilmu pengetahuan. Jadi ada 3 satuan, ilmu sendiri, pengetahuan sendiri, ilmu pengetahuan sendiri. Nah, kalau belajar filsafat, 3 ini harus dipahami dengan baik. Itu. Nah, sekarang di mana letak hubungan filsafat dengan apa yang saya sampaikan? Ya. Coba kita bertamasa dulu, itu ya, mengunjungi sarjana-sarjana yang pernah menyampaikan pandangannya terkait dengan pengertian filsafat, khususnya filsafat hukum. Ini Meyerson ini adalah akademisi, ilmuwan dari Eropa, khususnya Belanda, itu sangat populer, ya, mengatakan bahwa filsafat itu refleksi. Nah, jadi refleksi itu tadi merenang-renung tadi, renung. Apa ya maksudnya? Ada dialog ke dalam, itu atas kenyataan. Nah, kenyataan itu tadi, kalau Anda mau menulis tesis, itu ada display berbagai teks itu. Nah, itu Anda anggap kenyataan, maka you renungkan, you refleksikan. Apa ini maksudnya? Nah, kegiatan dialog itu disebut kegiatan berpikir. Jadi filsafat itu memang dialog, merenang-renung. Ya. Bahasa Indonesia merenang-renung nggak ada, ini bahasa Jawa saya kutip itu ya biar mudah. Jadi merenung terus, merenung, ya, merenang-renung, merenung itu. Nah, oleh Meyerson, kalau begitu itu namanya refleksi. Nah, ada tulisan reflektif kalau Anda menulis sesuatu hasil dari pikiran Anda sendiri, itu adalah tulisan reflektif. Yang tahu hanya Anda sendiri. Itu yang bagus. Jadi mampu berimajinasi, mampu berenung, mampu merefleksi atas kenyataan. Itu Meyerson. Kemudian Sarjan Tamelo, kita bertamasa ke rumahnya Tamelo. Tamelo itu menyatakan bahwa filsafat itu penalaran. Nalar enggak? Ya. Jadi penalaran untuk mencari latar belakang suatu pemikiran. Jadi yang dicari latar belakangnya apa ya kok? Nah, jadi dialog lagi, itu penalaran. Penalaran itu begini, penalaran itu bukan
logika ya. Kalau logika itu A sama dengan B, B sama dengan C, maka logikanya A sama dengan C, kan gitu. Tapi nggak nalar, belum tentu. Nah gitu kan. Nah, misalnya si Agus doyan roti, roti dimakan kucing. Logikanya Agus sama dengan kucing, nggak nalar. Ya kan gitu. Nah jadi ini membedakan antara logika dengan penalaran. Kemudian Kelsen ini tokoh hukum positif ya. Pencarian pengetahuan tentang hukum yang benar dan adil. Jadi proses pencarian pengetahuan yang diartikan filsafat itu. Jadi selalu berpikir, sama toh berpikir. Nah kemudian ada sarjana lain, Darbelay ini menyatakan bahwa filsafat itu pencarian pengetahuan tentang hakikat, itu hakikat, tentang core of core, kira-kira gitu ya, hakikat, the substance of. Jadi kalau mencari hakikat pasti merenung, kegiatannya persis refleksi, kegiatannya persis penalaran, gitu. Hakikat manusia itu apa? Hakikat orang itu apa? Hakikat manusia itu apa? Orang kan terjebak, ya, terjebak kepada identitas. Si ini namanya A, si itu namanya B, si itu suku bangsa Jawa, si B itu suku bangsa Batak, dan seterusnya. Itu. Kalau orang berpikir seperti ini berpikir identitas. Nah, tetapi Darbelay jangan berpikir identitas, tapi berpikir tentang hakikat. Jadi mahasiswa, Anda ini dengan saya, kalau kita bicara level yang paling rendah, ya, paling umum, Anda mahasiswa, saya dosen, gitu ya. Tetapi yang dimaksud Darbelay itu adalah hakikat antara Anda dengan saya itu apa? Hakikatnya apa? Mikir. Jadi Anda mikir. Ternyata ya mahasiswa dengan dosen, mahasiswa yang punya nama-nama ini dengan Adi Saptomo, ternyata hakikatnya sama-sama manusia, gitu ya. Sama-sama makhluk Tuhan. Nah, jadi kegiatan berpikir mencari substansi itu adalah filsafat. Itu. Nah, kemudian pengalaman hidup saya sejak kecil itu ya, saya SMP itu sudah seneng, bukan seneng ya, tertekan menjadi punya automatically merenung ya, merenungkan masa kecil. Masa kecil itu saya merenung, kok hidup saya begini, kok teman-teman tuh hidupnya kok bagus ya, nasibnya baik, tetangga-tetangga itu kok gembira ria-riang gitu, kok kami seperti ini. Nah, itu ada dialog-dialog itu. Jadi maaf ya, tekanan situasi kondisi pada waktu masih kecil itu menjadikan saya kontemplasi ya, bahasa filsafatnya itu, atau merenung itu menjadi mulai tumbuh gitu. Nah, sehingga sampai sekarang ketika saya S3 khususnya di Gajah Mada, S3 saya itu dimatangkan dulu filsafatnya, yaitu cara berpikirnya itu dimatangkan dulu di level abstrak, di level core, mencari substansinya, sehingga segala identitas itu diletakkan dulu, dilepas, sehingga lama-lama muncul intinya. Nah, kalau begitu kesimpulannya,
perbedaan dengan mata kuliah lain, kalau mata kuliah lain, Anda menerima pengetahuan untuk dihafal. Iya toh? Tetapi kuliah filsafat ini ya, bukan menghafal, tapi Anda diharuskan atau seharusnya berpikir. Gitu. Berpikir. Jadi filsafat hukum dengan kuliah politik hukum lain. Very different among filsafat hukum dan politik hukum. Gitu. Politik hukum itu nanti ngebak-ngebak pikiran itu karena menghafal. Tetapi kalau filsafat mencerdaskan otak kiri ini supaya berpikir. Nah, jadi sebenarnya saya koreksi atau saya tambah kuliah-kuliah sebelumnya itu kalau belajar filsafat yang dikendaki sebenarnya berpikir, to think. Itu to think. Jadi bukan menghafal, tempatnya lain. Itu filsafat. Nah, oleh karena itu tadi sudah saya sampaikan ujian tengah semester maupun akhir semester cukup 2 halaman, 2 pages enough, but nah, itu tetapi that is the result of your thinking, hasil dari pemikiran Anda sendiri. 2 halaman cukup. Nanti kalau ada mahasiswa menulis lebih dari 2 halaman atau 3 halaman ke atas, maaf ya, saya nggak periksa itu dari mana ini, itu kan. Nah, ini cuma ingin lulus saja nih, nggak mau berpikir gitu kan. Nah, jadi 2 halaman rapi tulisan Anda mengalir dengan bahasa yang enak dibaca, itu nanti sampai lulus Anda akan ingat. Jangan sampai lulus, sampai tua akan ingat itu. Itu saya kuliah-kuliah filsafat itu cukup mengesankan, dan saya tidak textbook. Kalau textbook ngalah nilainya E saat itu ya, terus kemudian saya jawab dengan inovasi saya sendiri, kreativitas saya sendiri, ternyata nilainya malah maksimal. Tapi saya tidak tahu saat itu maksudnya. Saya jawab seenak pikiran saya sendiri, kok malah dinilai maksimal. Baru saya S3 PhD mengetahui, oh maksud tujuannya adalah dulu waktu S1 belajar filsafat, saya ditanya melalui ujian-ujian, saya jawab seperti buku, malah nilainya E. Tetapi setelah ujian HER yang kedua, saya jawab dengan kreativitas saya sendiri, nilainya maksimal. Nah, ini menurunkan model pembelajaran sampai sekarang saya melakukan hal itu, gitu ya. Nah, itu kuliah filsafat. Terima kasih telah menyimak Adi Saptomo menjawab. Sampai jumpa pada jawaban berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, lonceng, dan share.